surga. Dan kita pada pagi ini kita juga bersyukur karena kita memulai hari di hari-hari yang mulia dengan suatu ibadah. Dengan ibadah yang disebut kata sejumlah ulama afdalul hasanat, di antara kebaikan yang paling afdal menuntut ilmu. Karena hari ini ngajinya kita hari ini, menuntut ilmunya kita hari ini tidak sama dengan hari-hari lain, Pak. Dan yang banyak tidak disadari oleh orang. Karena kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud, Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari-hari yang amalan soleh dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari ini, dibandingkan 10 hari ini. Para sahabat mengatakan, apakah begitu besar pahalanya sampai setara atau tidak setara dengan jihad? Walal jihad fisabilillah. Nabi SAW menjawab, walal jihad fisabilillah, bahkan lebih dibandingkan jihad fisabilillah. Illa, kata beliau, kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, seseorang yang keluar untuk berjihad dengan dia menyumbangkan hartanya, lalu kemudian wa nafsi, dan dia juga ikut turun dalam jihad tersebut, ya, ikut turun dalam jihad tersebut, bukan saja menyumbang. Walam yarji' min dzalik min syai', walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali, ya, dari peperangan tersebut dengan membawa keduanya. Artinya apa? Dia kehilangan hartanya dan kehilangan nyawanya. Sebuah pengorbanan yang besar, sehingga jihad disebut juga dirwatus sanamil Islam, puncaknya Islam seseorang. Orang yang berjihad dengan menghabiskan hartanya, lalu kemudian dia kehilangan nyawanya, maka itu setara dengan amal-amalan soleh di hari-hari ini. Jadi luar biasa besarnya, Pak. Sayang sekali orang-orang banyak yang tidak menyadarinya. Orang semangat hanya di bulan Ramadan saja. Betul, Ramadan memiliki keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Fajr, wa layalin ashr, dan malam yang 10. Para ulama katakan kalau malam, ibadah malam dalam 10 hari, maka ulama mereka mengatakan ya itu di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, itu adalah malam-malam utama dalam melakukan ibadah. Namun siangnya yang dimulai dari sholat fajar atau sholat subuh dan berakhir di tenggelamnya matahari atau kemudian sholat maghrib, kalau siangnya dalam 1 tahun 10 hari yang paling utama adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, ya. Jadi kita sekarang berada di hari-hari tersebut dan kita sudah masuk kepada harinya, bukan malamnya. Maka duduk kita di sini berbeda dengan hari-hari lain. Dari sisi pahala di sisi Allah, bila kita ikhlas, maka berlipat ganda dibandingkan hari-hari yang lain. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita tersebut. Amin. Pada pagi ini kita akan membahas fikih yang masih terkait dengan Dzulhijjah. Setelah sebelumnya kita bicara mengenai kurban, ya. Sekarang kita berbicara mengenai sholat 2 hari raya. 2 hari raya yang disebutkan dalam buku yang kita jadikan panduan adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Id dari kata kembali. Al-Id artinya kembali. Maksudnya apa? Kembali berulang tahunan, sehingga waktu yang kemudian selalu berulang, momen yang selalu diulang, itu disebutnya Id. Disebutnya Id pakai ain. Id, ain, ya dan da. Id. Al-Adha disebut Adha. Mungkin ada yang ingat, kenapa? Saya sempat sampaikan kalau tidak salah ya, tentang udhiyah. Ada yang mungkin masih ingat Bapak Ibu, apa yang disebut Adha? Ada yang masih ingat?
Adha artinya masuk waktu duha. Masuk waktu duha. Kenapa demikian? Karena di antara syiar yang paling agung di hari tersebut adalah penyembelihan hewan. Dan umumnya penyembelihan hewan itu dilakukan pada waktu duha setelah sholat Id. Maka disebut adha, masuk waktu duha. Sehingga disebut Id al-Adha. Itu awal penyebutannya. Juga disebut Yaumun Nahar, hari nahar. Nahar itu apa? Hari ketika unta disembelih. Unta disembelih dengan cara ditusuk lehernya, atau ditusuk lehernya, ditusuk nanti keluar. Itu disebut nahar. Tapi mohon maaf, saya pekan kemarin sudah bahas mengenai udhiyah, mengenai kurban sudah ya. Di sini sudah saya bahas ya, saya lupa. Sebenarnya banyak yang pakai buku ini. Hah, sudah ya, saya lupa. Bagian kemarin. Saya bukan kemarin haji, Pak. Udah? Wah, ini berbeda pendapat ya. Kurban saya sudah ya, sudah bahas ya. Saya soalnya ada beberapa masjid pakai buku ini juga, jadi saya ketukar-tukar ya. Sudah Pak ya? Hah? Kurban belum dibahas. Oh belum. Tornado. Oh belum ya? Belum? Oh iya. Oh saya yang tentang amalan bulan Zulhijjah ya. Astagfirullah ya, maaf ya. Kalau itu kita bicara mengenai kurban Pak ya. Di bukunya halaman 300-an kalau salah. Soalnya ada beberapa masjid yang pakai kitab yang sama, jadi saya tertukar-tukar. Kita lihat halaman 311. Nah ini kita al-udhiyah. Kalau gitu kita bicara mengenai hewan kurban. Udhiyah dari kata sama Pak, duha, yaitu menyembelih kurban di waktu duha ya. Jadi al-adha ini berhubungan dengan waktu duha. Kemudian secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta, sapi atau kambing litaqarrub, untuk mendekatkan diri lillahi azza wa jal fi yaumi id, untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Adapun hukum dan dalil persyaratan udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian untuk Rabbmu karena Rabbmu, wanhar. Inhar ini artinya memotong unta ya, anhar yang ditusuk di lehernya. Di sini kita lihat bahwa perintah berkurban digabungkan dengan soli, perintah soli untuk sholat. Sholat adalah ibadah badaniyah yang utama, paling utama ya. Sehingga bila digabungkan ini menunjukkan kesamaan kedudukannya kata para ulama. Sehingga al-inhar atau an-nahr atau berkurban itu adalah salah satu syiar yang diagungkan satu tahun sekali, dan dia merupakan ibadah yang utama seperti sholat pada hari Dzulhijjah, dan dia sebaik-baiknya sedekah pada bulan Dzulhijjah menurut jumhur ulama. Kemudian Nabi SAW pun menunjukkannya. Ada Nabi SAW dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi SAW itu bila ya di hari Idul Adha beliau menyembelih 2 ekor kambing amlah,
Kambing amlah ini kambing yang memiliki warna putih secara umum, tapi dia memiliki penglihatan hitam, di sekitar matanya hitam dan kakinya hitam. Dan ini diantara bentuk salah satu domba. Kalau mau beli, cari atau kambing yang afdol seperti itu. Warnanya putih, kata Nabi SAW, dia melihat dengan hitam, berjalan dengan hitam. Mayoritas putih tapi matanya hitam, lalu kemudian pakai kaos kaki ya, hitam. Dan itu biasanya ada, selalu ada kayak gitu ya, kalau domba banyak. Dan beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir, beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Nah, ini Nabi SAW ini biasanya menyembelih sendiri. Bahkan ketika beliau haji, beliau memotong hadyu ya, ketika hajinya beliau kan sekali, haji wada. Kemudian beliau memotong 100 ekor unta. Sekitar 63 atau 64 unta beliau potong dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Pada usia beliau waktu itu, saat itu 62 kira-kira. Ya. Sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Adapun syarat disyariatkannya udhiyah, disunahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, Islam. Kalau non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Bagaimana kalau misalnya non muslim ingin ikut berkurban, Pak? Daftar ke sini, boleh nggak? Boleh nggak? Diterima nggak? Tidak diterima sebagai ibadah, tapi kalau dipotongkan boleh. Jadi semacam sedekah. Misalnya nitip nih, mau ikut motong, ingin ikutan, boleh saja. Tapi di sisi Allah tidak diterima. Ya. Para ulama katakan diterima kalau sebagai semacam sedekah saja. Kan yang penting motongnya kita, gitu kan? Atau misalnya non Muslim, dia ikut partisipasi, ya. Lalu dia berikan hartanya kepada orang Muslim. Akhirnya atas nama seorang Muslim, apakah boleh? Itu boleh. Itu kejadian di tempat kami. Islam adalah agama fitrah. Rupanya beberapa orang di tempat kami, di RW kami, daerah kami itu, ada orang Nasrani yang bikin ikut berkurban, Pak. Mau lihat syiar ini, dia pengen ikut kurban. Akhirnya dia bilang ke satpam daerah kami, namanya Ilham. Ham, waktu pengen kurban ya katanya. Tapi kamu aja lah ya yang kurban, saya pengen ini. Ya udah, jadi uangnya dikasih. Lalu kemudian atas nama si Ilham ini. Apakah boleh? Boleh saja, karena ini jadi hibah bagi si Ilham. Sudah uangnya menjadi hak milik Ilham, kemudian dia belikan dan kurbannya atas nama dia, maka boleh. Nah, itu kejadian kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan saya kira ini karena Islam agama fitrah. Dia melihat, kata orang Sunda, kabita. Kabita lihat orang, wah ini kayaknya Masya Allah gitu ya. Akhirnya dia ikut berkurban. Nah itu diperbolehkan. Tapi nanti berkurbannya atas nama seorang Muslim. Kalau atas nama mereka, tentunya tidak memenuhi syarat. Kalau datang tadi, dia maka diterima sebagai semacam titipan saja, tapi bukan kurban. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah balik dan berakal. Sehingga barang siapa yang belum balik dan berakal, maka tidak diberikan beban syariat. Ini sebenarnya bukan beban kewajiban. Karena umumnya ulama mengatakan kurban ini sunnah muakkadah. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib. Bagi mereka yang memiliki kelapangan, maka wajib. Tapi umumnya ulama mengatakan sunnah muakkadah. Yang belum balik dan berakal, maka tidak diberi beban syariat udhiyah baginya. Nah, di sini kita lihat, Bu. Kebiasaan di masyarakat kita, kurban itu seringkali giliran satu keluarga. Tahun ini siapa? Atas nama bapak aja. Tahun depan siapa? Atau tahun pertama kita kurban di sini atas saya, atas nama saya, orang sebagai kepala keluarga. Tahun berikutnya atas nama istri. Tahun berikutnya atas anak-anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kan gitu Pak. Sering digilir. Ya. Nanti anak ketiga, bapak ini kurban atas nama siapa? Ini anak saya yang ketiga. Mana anaknya Pak? Masih di rumah, masih 3 tahun. Nah ini nggak perlu. Kenapa? Karena dia belum balik dan berakal. Ya. Kalau mau atas nama siapa? Atas nama orang tuanya saja. Nggak usah digilir seperti itu.
Ya, dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka dahulu berkurban atas nama siapa? Kepala keluarganya. Tapi dia niatkan pahalanya antara lain untuk keluarganya. Jadi nggak usah digilir. Ya. Ini juga sama kejadian di tempat kami. Nih kurban atas nama ini. Mana orangnya? Oh di rumah masih 3 tahun. Oh 3 tahun mah nggak perlu bu, gitu kan? Masih pakai empeng ya nggak usah. Balik dan berakal. Kemudian apa? Kemampuan. Dia memiliki harta senilai harga sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkahnya diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Kalau zakat fitri itu antara lain dikeluarkan bagi siapa kewajibannya? Orang yang memiliki kelapangan harta untuk makan dia dan orang yang ditanggungnya. Kapan? Malam lebaran dan hari lebaran. Cukup itu saja. Maka kalau sudah punya itu ada kelebihan, dia harus mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Adapun kalau ini adalah kalau dia memiliki senilai harga sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya, hari-hari dan hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari. Selama 4 hari saya lebaran untuk keluarga ada, alhamdulillah. Juga untuk 3 hari saya lebaran ada. Masih ada uang lebih nih, ya. Masih ada uang 6 juta, ya. Nah ini termasuk yang diperintahkan untuk kemudian berkorban. Kita lihat di masyarakat kita banyak yang mohon maaf kata orang Sunda apa? Papaihan. Kurban atau nggak punya saya mah tuh itu mah kudu punya uang saya mah nggak punya. Padahal handphone kalau ada yang baru ganti. Terus tiap akhir pekan wisata kuliner. Tiap bulan healing, gitu kan? Healing ke sini, healing ke Garut, healing ke Tasik. Kan itu pakai duit, pakai uang, bukan pakai kertas kan healing tuh. Kita mau bayar bensin pakai uang, gitu kan? Mau makan pakai uang. Itu kalau di jumlah jamleh kata anak muda kan. Kalau jumlah jamleh cukup buat kurban. Kalau jumlah jamleh cukup buat kurban. Tapi suka papaihan ya, papaihan seolah-olah nggak punya uang. Nah ini akhirnya kejujuran dia di hadapan Allah. Ya. Masalahnya kalau kita terus-terusan kayak gitu, nggak punya, ya benar-benar dibuat nggak mampu. Masalahnya Nabi SAW mengancam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, man lahu sa'ah, barang siapa memiliki kelapangan harta, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, ya. Nabi SAW mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya tempat sholat ini apa? Kata para ahli ilmu, tempat sholat dilaksanakannya sholat Id. Jangan dekat ke lapangan Id, kata Nabi SAW. Kalau gitu dia nggak boleh sholat Id. Boleh. Apakah sah? Sah. Hanya saja ini berupa ancaman. Kalau punya kelapangan harta, kemudian tidak mau memberikan, ya, atau tidak untuk mau berkurban, maka terancam jangan dekat-dekat sama tempat sholat Id. Ya. Nah, ini tentunya ancaman yang serius ya, karena dianggap tidak mengikuti atau tidak bersama umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini banyak, Pak, ya, terutama di daerah-daerah itu karena kurang pendidikan, saya kira. Banyak mereka yang memiliki kelapangan harta. Saya dengar dulu, ada tetangga saya cerita orang, mohon maaf, di sekitaran Kabupaten Bandung ya. Jadi yang punya angkot, ya, dari tahun ke tahun gak kunjung dia berkurban. Bahkan saya punya teman, dia itu juragan angkot gak berkurban. Satu domba pun tidak berkurban. Terus juga teman saya dia ternak, dia bisnisnya ternak domba. Dan dia bulan ini tentunya marema kata orang Sunda ya. Dia ngambil di dombanya di antara yang bagus itu daerah Bandung Selatan lah kata dia yang bagus. Itu di situ kata dia juragan-juragannya itu juragan domba. Kalau misalnya Idul Adha ya marema lah, jual sampai puluhan bahkan
yang besar sampai ratusan. Tapi apa-apa, banyak di antara mereka jualan domba, jualan sapi, atau jualan domba. Ya. Mereka sendiri nggak kurban. Mereka jualan buat orang kurban, mereka sendiri nggak kurban. Subhanallah. Ya. Ini termasuk ancaman. Masuk ancaman tadi Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, jadi kemampuan di sini nggak harus sampai kita berlebihan banget, tapi di sini cukup dia 4 hari dia punya nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya, lalu dia punya uang lebih untuk kurban, maka inilah sedekah yang paling utama di bulan yang dilipat gandakan pahala ini, Pak. Menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, sedekah paling utama adalah dengan berkurban. Ya, dengan berkurban bila seseorang tidak berhaji. Ya. Kemudian hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak sah udhiyah kecuali yang bila disembelih adalah berupa unta, sapi dan kambing. Yang termasuk artinya ini adalah al-an'am atau hewan ternak, hewan yang diternakan untuk diambil makanannya, ya. Unta, sapi dan kambing. Termasuk sapi adalah jamus atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini termasuk yang diperbolehkan, ya. Dan ini telah disebutkan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan kepada Allah kepada mereka. Binatang ternak. Tadi kerbau bisa. Kalau banteng bisa nggak, Pak? Kenapa? Bukan binatang ternak. Kijang boleh nggak, Bu? Ada yang ternak kijang? Adanya kijang super, ternak kijang super. Kemudian apalagi yang seru, kuda halal, boleh nggak? Tidak, karena bukan diternakan untuk dimakan. Diternakan untuk apa? Dijadikan alat transportasi. Walaupun dia halal, tapi bukan diternakan untuk dimakan. Ya. Termasuk ayam ya tidak boleh, karena ayam tidak disebutkan seperti itu. Ya. Dan ini ada ijma disebutkan kata para ulama, ada kesepakatan ulama, tidak keluar dari yang barusan. Karena memang ada ulama-ulama belakangan, ada yang mengatakan boleh, namun telah ada ijma bahwa itu tidak diperbolehkan. Kesepakatan ulama bahwa tidak keluar dari jenis-jenis yang tadi disebutkan. Dan 1 ekor kambing dalam udhiyah cukup untuk seorang laki-laki berikut anggota keluarganya. Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakulu wa yut'imun. Dahulu seorang laki-laki di zaman Nabi SAW berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, maka mereka makan dan memberi makan darinya. Artinya itu tadi saya bilang, gak usah digilir, Bu, namanya. Hari ini, tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya. Gak usah, cukup 1 saja atas nama siapa? Kepala keluarga. Walaupun misalnya kurbannya 5 ekor. 5 ekor. Iya, bisa atas nama sendiri, nama kepala keluarga. Tapi dia niatkan apa? Pahalanya untuk anggota keluarganya. Anggota keluarganya, terutama keluarga yang dinafkahinya. Ya. Sebenarnya dalam satu rumah itu cukup 1 nama. Ya. Karena itu sudah meliputi yang lainnya, sudah meliputi anggota keluarganya, terutama yang dinafkahi, atau istilah para ulama itu yang 1 panci makanan, ya, yang dia nafkahi, gitu kan? Kalau yang saya misalnya 1 rumah, kemudian saya ada anak saya juga, tapi dia sudah mandiri, sudah punya harta, itu bagaimana? Nah, kalau seperti itu, anaknya itu dianjurkan untuk berkurban juga atas nama dia. Ya, kalau memang dia sudah mandiri. Tapi kalau masih dalam tanggungan kita, maka itu bisa dengan 1 nama. Ya, bisa dengan 1 nama. Ya. Termasuk bagaimana? Termasuk keluarga kita yang sudah meninggal, kita niatkan pahala untuk mereka, maka itu pun bisa. Karena Nabi SAW, beliau ketika memotong, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal
an Muhammadin wa an ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sudah wafat duluan. Contohnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga kata para ulama, artinya ketika kita memotong atas nama keluarga kita, maka insya Allah itu termasuk juga keluarga kita yang sudah wafat. Seperti itu. Bagaimana mengkhususkan untuk bagi orang yang meninggal? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan seperti itu. Tidak pernah beliau berkorban atas nama Khadijah. Tidak pernah beliau berkorban atas nama Zainab, anaknya yang meninggal duluan. Ya. Dan dia cukup dengan dia memotong, dia niatkan pahalanya, maka itu sudah insya Allah termasuk. Sebagaimana tadi disebutkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, mereka mengatakan boleh saja karena ini seperti sedekah. Sedekah atas nama orang meninggal boleh nggak? Boleh, disepakati. Dan ini pun dianggap sebagai sedekah. Ini antara lain yang disebutkan oleh Grand Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan boleh saja karena itu seperti sedekah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau kami lihat, ya, kalau kita satu keluarga kurbannya cuma satu, maka cukup lebih baik yang atas nama yang hidup saja, jangan yang meninggal. Tapi kalau orangnya ini ternyata ya crazy rich, ya, orang kaya banyak, ya, dia pingin potong mau berapa, potong berapa Pak? Dikit lah, berapa? 10 sapi. Oh. Maka salah satunya atas nama orang yang meninggal, ya, semoga termasuk yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu seperti sedekah atas anak-anaknya untuk orang tuanya. Ya, jadi dalam hal ini terdapat keleluasaan, ya, antara lain karena perbedaan pandangan ahli ilmu. Para ahli ilmu menganggap ini juga seperti sedekah. Ya, sedekah kan tidak, memang Nabi SAW tidak mengkhusus, tidak memperinci, tapi bisa. Ya. Dan antara lain kondisinya, ya. Jadi adapun kalau cuma kita kurbannya satu, apakah tahun ini saya mau atas nama ayah saya? Jangan. Kalau kurbannya satu, jangan atas nama yang sudah meninggal, atas nama Anda saja, tapi niatkan untuk antara lain yang sudah wafat. Ya. Kemudian sah berkurban dengan menyembelih 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir, naharna ma Rasulillah SAW amal Hudaybiyah. Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Al-badanah, 1 ekor unta, an sab'atin wa an baqara wa al-baqara an sab'ah, dan 1 ekor sapi itu 7 orang. Unta bisa 7, sapi bisa 7. Ya. Lalu urutannya seperti apa? Ini 7 ini batas maksimal. Gimana kalau misalnya adanya cuma 5 orang? Ini sapi terakhir di Masjid Al-Kautsar yang daftar cuma 5 orang. Kalau nunggu 7, ini kayaknya nggak kekejar. Apa kita alihin ke domba atau tidak? Tidak perlu. Sebenarnya 5 ini, misalnya harganya berapa? Oh, sapinya 20 juta. Ya. Kalau begitu dibagi saja langsung, bagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4 juta. Kalau mereka sepakat, maka itu bisa. Nggak usah 7 orang. Di bawah 7 boleh. 1 pun boleh. Apalagi 1 boleh. Yang nggak boleh itu apa? Lebih dari 7. Lebih dari 7 nggak boleh. Maksimal 7. Ya. Kemudian yang 7 ini, ataupun misalnya tadi 5, bolehkah berbeda-beda? Karena yang mudahi nomor 1 ini orangnya kaya, dia pingin lebih banyak ngasihnya, ya. Misalnya tadi anggaplah kebagi menjadi 5, 20 juta, masing-masing kan 4 juta. Tapi yang satu mau 6 juta, nanti adiknya yang daftar juga 4 juta, ya, atau tetangganya yang daftar juga jadi 4 juta karena sudah tertutupi sejutanya sama tetangganya yang lain. Apakah boleh? Tidak. Kalau untuk kurban harus sama. Kalau beda itu dianggapnya jadi sedekah. Nah, ini menurut itu yang saya baca keterangan dari ulama di Tanah Suci, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dan juga fatwa dari lembaga fatwa Al-Azhar. Mereka mengatakan harus sama. 7 tuh harus sama jumlahnya. Kalau satu ada yang lebih besar, yang lain lebih kecil, maka itu seperti sedekah, bukan udhiyah, bukan kurban. Nah itu.
Ya. Kemudian yang utama seperti apa nih? Saya punya uang bisa untuk daftar sapi, bisa untuk daftar kambing atau domba. Mana yang utama? Nah, menurut ulama, kalau misalnya seperti itu, sepertujuh atau satu domba atau kambing, maka yang utama adalah satu domba atau kambing. Ya, bahkan kalau menurut Imam Malik, domba atau kambing ini lebih utama bahkan lebih dibandingkan unta. Apa alasan Imam Malik? Karena Nabi SAW dulu memotong 2 ekor kibas, domba atau kambing, ya, jenis kodowa atau kambing. Dan beliau tidak memotong kecuali yang afdal, kata Imam Malik. Namun menurut jumhur ulama, mayoritas ulama selain Imam Malik, yang utama urutannya adalah unta. Adana. Lalu kemudian apa? Bakor, sapi. Ya. Yang berikutnya apa? 1 ekor domba atau kambing. Yang berikutnya apa? Urutannya 1/7 unta. Berikutnya apa? 1/7 sapi. Yang berikutnya apa? 1/7 enggak. Kalau domba enggak 1/7, Pak ya. Satu aja. Sampai situ. Jadi 1/7 sapi. Ya. Itu urutannya. Jadi kalau Anda memilih, saya ingin cari yang afdal mana? Domba dibanding 1/7. Tapi kalau misalnya ada maslahat, aduh tapi di sini memang butuh orang satu lagi, udahlah saya sapi aja, ya nggak masalah. Ya. Atau saya ingin dapat cokornya, cokor sapi gitu kan. Terus ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau bicara afdol, maka afdol adalah 1 ekor domba dibandingkan 1/7 sapi. Ya. Dan jumhur katakan, kenapa itu yang lebih utama? Kan tadi Imam Malik mengatakan Nabi SAW cuman kibas aja, berarti itu yang utama. Ya. Tapi menurut jumhur tidak. Karena jumhur berdalil atas hadis Nabi SAW yang mengatakan barang siapa yang datang sholat Jumat, ya, menghadiri sholat Jumat di waktu yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, ya, maka dia seperti berkurban 1 ekor sapi. Barang siapa yang kemudian datang di waktu ketiga, maka dia seperti berkurban 1 ekor kambing. Nah, di sini menunjukkan urutan. Arti yang datang pertama tentunya lebih afdol, ya, dalam sholat Jumat. Nah, di situ menunjukkan isyarat Nabi SAW bahwa yang paling utama adalah unta. Dan tentunya itu yang lebih banyak manfaatnya. Ya. Kemudian syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban. Pertama, umur. Disyariatkan unta telah berumur 5 tahun. Adapun sapi 2 tahun. Ya, kambing disyaratkan telah genap atau domba berumur 1 tahun. Kalau kambing kacang, sebagian ada yang mengatakan 2 tahun. Kambing kacang nih kambing Jawa yang kecil ya. Nah, itu disebutkan 2 tahun. Nabi SAW mengatakan wala tadhbahu illa musinnah illa an yas'uru alaikum. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah ini ada yang sudah berumur, ya, berumur yang cukup, ya, yaitu sapi tadi 5 tahun, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing musinnah ini ya 1 tahun atau domba 1 tahun. Ada ulama yang mengatakan, terutama dari mazhab Imam Ahmad, domba disyariatkan berstatus domba jazza, yaitu 1 tahun, ada yang bilang 6 bulan. Nah, jadi ada yang mengatakan ulama bahwa minimal untuk domba itu 6 bulan, Pak. Sudah bisa dipotong. Tapi ini diperselisihkan. Mereka berselisih karena apa? Karena istilah jazza. Jazza ini dalam bahasa Arab, ada yang mengatakan itu untuk domba usia 1 tahun, ada yang mengatakan usia 6 bulan, ya. Sehingga di sini terdapat perbedaan pendapat. Nah, kalau kita mau aman, ya udah saja ambil yang 1 tahun. Itu. Kemudian apalagi tidak cacat atau sehat, disyaratkan pada hewan kurban, ya, yang dia bebas dari cacat yang menyebabkan dagingnya berkurang, ya. Contohnya kurus kering, pincang, cacat matanya atau sakit, ya, ini tidak sah. Berdasarkan hadis Al-Bara' ibn Azib disebutkan arba'un la tuji'u fil adahi, 4 kriteria hewan yang tidak sah dalam hewan kurban.
Al arwaul bayyinu awaruha, hewan yang buta sebelah yang jelas butanya, ya. Wal maridhatul bayyinu maraduha, dan yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu arajuha, yang pincang dan jelas pincangnya. Wal ajfa'ul lati la tunqi, dan hewan kurus kering yang tidak bersumsum, maksudnya tidak berdaging, yang begeng, ya. Begeng pisan gitu ya. Kurus ya. Ini jangan dibeli ya. Begeng ya, jangan. Dan ada yang dikiaskan dari cacat tersebut. Yang pertama apa? Hewan yang dua giginya ompong, dua gigi depannya ompong. Ini termasuk cacat ya. Dikiaskan berdasarkan kias. Hewan yang sebagian besar telinga dan tanduknya lenyap, ataupun cacat-cacat yang semisalnya. Kita lihat di sini Pak, tidak ada kriteria tidak boleh betina, betul nggak? Artinya apa? Betina pun boleh dipotong. Tapi kalau bicara mana yang afdol, maka yang afdol adalah yang jantan. Tapi mungkin seseorang kan beda-beda kondisinya Pak. Ada orang yang mampu, ada orang yang setengah mampu, atau maksudnya orangnya dia mampu tapi tidak bisa untuk beli yang afdol. Ya, maka dia yang afdol tetap dia keluarkan hartanya. Jangan dia bilang, aduh saya uangnya kurang nih untuk beli domba jantan, akhirnya nggak berkurban. Jangan, beli saja yang betina. Yang betina pun sah. Sama dengan akikah. Akikah itu hukumnya sama dengan udhiyah, sama dengan kurban. Ya, dia boleh betina. Dan itu biasanya jauh lebih murah, bisa sampai 400.000 ya. Bisa sampai 400.000 ya, atau lebih ya. Jadi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang tadi disebutkan seperti ini. Ya. Waktu menyembelih udhiyah, waktunya dimulai sesudah sholat id bagi yang melaksanakan sholat id. Bagi yang tidak melaksanakan sholat id, maka dimulai sesudah terbitnya matahari pada hari Idul Adha, kira-kira seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah. Bapak Ibu yang berhaji, ketika haji sholat id enggak? Enggak kan? Enggak sholat id kan? Lalu bagaimana nanti saya harus motong hadiah juga di situ, itu kan? Pada tanggal 10 itu harus motong hadiah. Kapan saya motong? Kira-kira seukuran bagi orang yang tidak sholat id, waktunya durasi kira-kira setelah kemungkinan orang sudah sholat id dan juga sudah melaksanakan khutbah. Ya mungkin kalau kita lihat kebiasaannya hampir sejam lah kira-kira Pak ya. Orang sholat id lalu kemudian khutbah. Dari kapan? Dari permulaan waktu duha. Karena sholat id bisa dilakukan di permulaan waktu duha. Ya, semenjak apa? Matahari terbit setinggi tombak. Ya. Atau kira-kira sejam setengah setelah sholat subuh. Lihat jadwal subuh, tambahin sejam setengah. Nah, tambah lagi sejam. Nah, kira-kira berarti kalau kita yang motong sendiri, berarti sekitar, ya mungkin kalau kita lihat sekarang nih jam 6. Jam 6 tambah sejam, jam 7-an. Jam 7 kita udah bisa motong, jam 7 lebih. Ya. Walaupun jemaah haji biasanya diwakilkan. Tapi ada kalanya juga mereka bisa potong sendiri atau bisa melihat. Itu waktunya seperti itu. Menurut jumhur ulama tidak sah bila dipotong sebelum sholat id. Dianggap boleh dimakan, boleh, tapi dianggap sebagai sedekah. Ini perlu diperhatikan. Ada kasus ya ada kasus di masjid, beberapa masjid, ada satu hewan yang kurbannya ini dipotong duluan sebelum sholat id. Kenapa? Supaya bisa segera dimasak, nanti dimakan sama panitia, supaya bumbunya ngeresep, gitu kan, meresap. Jadi dari pagi, jadi dipotong sebelum sholat id. Nah ini nggak boleh karena dianggapnya jadi sedekah bukan kurban, itu kan, supaya ini apa bumbu padangnya masuk nih kan, kambingnya jadi dimasak dari pagi, gitu. Ini nggak boleh ya. Harusnya tetap dipotong setelah sholat id. Ya. Dan disebutkan, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa melaksanakan sholat sebagaimana sholat kami dan menyembelih kurban sebagaimana kurban kami, maka sungguh dia telah tepat dalam berkurban.
Wa man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih kurban lain yang sebagai gantinya. Nah itu kalau disembelih sebelum Id, harus nanti dipotong lagi. Kenapa ini panitia motong duluan satu? Perintah Pak DKM supaya untuk makan. Oh, Pak DKM harus gantiin. Harus gantiin hewan yang tadi dipotong. Ini karena Nabi SAW hendaklah dia menyembelih kurban yang lain sebagai gantinya. Dan waktunya berlanjut sampai kapan kita bisa motong? Sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik tanggal 13. Namun ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan sebagian mazhab Imam Hambali, ya. Tidak semua ulama. Waktunya sampai akhir hari tasyrik. Adapun jumhur selain mazhab Imam Syafi'i dan juga tadi kan disebutkan mazhab Imam Ahmad, tapi sebagian saja ulamanya. Yang lainnya mengatakan sampai hari kedua. Kok sampai hari kedua? Maksudnya sampai hari kedua tasyrik. Karena Nabi SAW ada dalam sebuah riwayat, beliau pernah melarang untuk memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu pada saat paceklik waktu itu. Dan 3 hari ini disebutkan kapan saja. Pertama, hari Id. Yang kedua, hari tasyrik pertama. Yang ketiga, hari tasyrik kedua. Sehingga menurut jumhur ulama sampai hari kedua tasyrik. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i sampai hari ketiga, sampai selesainya, ya. Kalau begitu kita bagaimana? Ya kalau kita ya ada keleluasaan memang. Kayak misalnya kan kita 2 tahun atau setahun yang lalu Pak ya, Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, betul nggak? Nah biasanya kan masjid kerepotan karena harus Jumatan, harus ini. Akhirnya dia dimundurkan. Ya sudah, bisa nggak dimundurkan? Boleh dimundurkan di hari pertama tasyrik, di hari kedua. Tapi untuk lebih amannya jangan di hari ketiga. Walaupun sebenarnya boleh saja, ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi untuk keluar dari perselisihan, kalau bisa di hari kedua, mendingan di hari kedua tasyrik saja. Jangan menunggu sampai ketiga. Ya. Dan yang utama adalah menyembelih kurban sesudah sholat Id, karena itu menunjukkan syiar. Kalau nggak ada kondisi khusus, ya, maka itu karena kan memotong ini syiar, dilihat oleh warga, ya, dilihat oleh kaum muslimin, ini syiar, ya. Kalau yang utama memang hari Id, namun bila ada misalnya tadi karena ada kesulitan, maka dia bisa di hari yang lain. Kemudian apa yang dilakukan terhadap hewan kurban, ya, disunahkan mudhahi, orang yang berkurban, di kita disebutnya sahibul kurban, ya. Dia memakan sebagian dari kurbannya, menghadiahkan sebagian untuk kerabat dan tetangga dan teman-teman. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha wa'idimul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dan juga dianjurkan, ada perkataan ulama yang mengatakan dianjurkan menjaginya 3 bagian, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Berdasarkan kata Ibnu Abbas, Nabi SAW yut'imu ahla baiti thuluth, memberi makan keluarganya sepertiga, wa yut'imul fuqara jirani thuluth, keluar tetangganya yang miskin sepertiga, wa yatasaddaqu bihi su'al bi thuluth, serta bersedekah kepada para peminta sepertiga. Ini yang minta ini dianggapnya sebagai hadiah atau sedekah juga, ya. Jadi ini boleh, ya. Namun ini bukan ketentuan saklek. Kalau saya mau ambil setengahnya boleh saja. Kalau mau saya berikan semuanya boleh saja. Walaupun tetap disunahkan kita makan sebagian, ya, walaupun hanya sedikit, ya. Karena ini menunjukkan salah satu syiar, dan hari-hari tasyrik kata Nabi SAW adalah hari makan dan minum, ya. Sebenarnya festival makannya orang Islam itu, makannya orang Islam itu di hari-hari tasyrik, Pak. Kalau ada festival kuliner sebenarnya itu, ya, festival kuliner kaum muslimin itu di hari-hari tasyrik. Nabi SAW yang sendiri bilang hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, ya. Maka nah ini seperti itu, artinya tidak, ini bukan ketentuan saklek, bisa kemudian tergantung kebutuhan. Bahkan kata Imam Malik,
Kalau seseorang membawa hewan kurban, dia gunakan untuk safar, dia ambil sedikit-sedikit untuk bekalnya sampai habis oleh dia sendiri, maka itu pun diperbolehkan, kata Imam Malik, ya. Dan kalau daging kurban ini memang lebih leluasa. Kalau ada tetangga yang bahkan Nasrani, dia boleh saja dikasih. Beda sama zakat. Zakat nggak boleh mereka dikasih. Tapi kalau daging kurban itu mereka boleh diberikan. Walaupun tetap kita mendahulukan yang kaum muslim terlebih dahulu. Dan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini berlawanan dengan tadi yang sebagian mengatakan tidak boleh. Dan ini mengatakan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari kalau tidak ada hajat. Maksudnya waktu itu masyarakat tidak ada yang membutuhkan, sudah cukup, maka boleh lebih dari 3 hari. Artinya bisa apa? Di kornet juga. Misalnya kebanyakan nih di sini kita nih, saya punya ini usaha kornet nih, udah kita jadiin kornet, nanti kita simpan, kita kasih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Apakah boleh? Boleh. Dan itu dilakukan antara lain di Saudi Arabia untuk jemaah haji. Jemaah haji kan yang motong banyak, Pak. Ya. Dia sampai ratusan ribu domba. Dia surplus. Ya. Maka akhirnya banyak yang dijadikan kornet. Kalau Bapak Ibu pernah lihat videonya bagaimana di sana membagi, karena orang sana juga kadang satu keluarga itu dia satu orang tuh potong sampai 10 kambing atau 100 bahkan, ya. Kadang teman-teman kami itu ada yang suka dapat titipan dari syekh di Saudi, itu minta dipotongin di Indonesia. Berapa syekh? 60 kambing dipotongin, ya. Atas nama dia dan keluarga, ya, karena mereka punya uang. Makanya di sana kalau kita lihat videonya, kalau di kita kan dibagiin ke masjid, datang dikasihnya apa, Pak? Cantingan gitu ya. Kalau di sana apa? Kalau nggak daging segini apa? Untanya utuh tanpa kepala, ya. Dikasih 1, dikasih 2, bahkan kadang 3 dikasihnya. Makanya datangnya apa? Pakai mobil bak, langsung 3 ya. Wah, itu bisa untuk kambing guling berapa minggu tuh kan, lumayan. Jadi ini kalau kelebihan dia boleh disimpan, dijadikan kornet, ya. Dahulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, maka sekarang simpanlah selama tampak kemaslahatan bagi kalian. Beliau melarang dahulu ketika masa paceklik, tapi ketika tidak masa paceklik maka bisa kita lebih dari itu disimpannya, ya. Dan juga mungkin orang bertanya, bagaimana kalau saya berkurban di tempat lain, ya, atau saya kirim daging? Boleh kita kirim ke daging ke tempat lain, atau misalnya kita berkurban di tempat lain. Yang utama memang di tempat sendiri, karena itu ada syiar. Ya, kita syiar mengagungkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Tapi misalnya kita lihat maslahatnya, wah di sini udah benar-benar penuh. Di kampung halaman saya ini kurang sekali. Bisa nggak saya di sana? Ya boleh, ya boleh saja kita berkurban di sana. Kalau kita melihat di sini memang sudah syiarnya alhamdulillah sudah tegak, juga orang sudah sangat kebanyakan. Adapun di kampung saya ada orang mampu tapi tidak. Nah, terkadang kita perlu mencontohkan, ya, supaya orang akhirnya mau kurban. Maka dalam hal itu insya Allah tidak mengapa. Dan orang yang hendak berkurban, ya, di sini dilarang untuk menyentuh rambut dan kukunya, ya. Maksudnya siapa? Rambut dan kuku orang yang berkurban atas nama dia, atas nama kepala keluarganya. Kalau istrinya bagaimana? Nggak masalah, dipotong dan rambutnya atau digunting kukunya. Sejak kapan? Semenjak tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram, termasuk penulis buku ini mengatakan haram, ya, untuk dipotong. Sebagian lagi jumhur mengatakan dia makruh, tidak sampai haram, ya. Kenapa ini melakukan? Nabi SAW tadi katakan idza dakhala al-ashr, bila masuk 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, wa indahul udhiyah, dan dia punya hewan yang akan dipotong, fala yakhudanna sya'ran wala yaqlimanna dhufura, janganlah dia potong rambut dan kukunya sedikit pun, ya. Ini disebutkan antara lain hikmahnya tashbihan lil hujaj, mengikuti seperti orang yang berhaji, ihram berhaji. Orang yang ihram tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Nah, ini sama seperti itu. Tapi jumhur mengatakan kenapa makruh? Karena kalau yang ihram, kalau dia melanggar, dia dapat dam.
dia harus potong kambing, betul kan? Tapi kalau ini kan nggak ada ketentuannya harus seperti itu, sehingga mereka mengatakan ini Allahu a'lam hukumnya makruh. Ya. Namun ya kita berusaha saja untuk hindari, Pak, ya, untuk afdaliyah ibadah kita kalau kita mau potong. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kami sampaikan. Namun juga saya ingatkan, ketika kita memotong, kita cari yang pemotong yang amanah. Karena sebagian ulama mengatakan kalau yang motongnya nggak pernah sholat maka tidak sah. Dan banyak mereka yang memotong ini, kalau kita ngambil orang jagal itu banyak yang nggak sholat. Nah ini bahaya. Ya. Kemudian apalagi ketika dipotong, perhatikan, ada petugas yang memperhatikan apakah dia sudah mati benar atau belum. Banyak orang jagal ini kadang sapi atau kambingnya masih goyang, dia sudah putus kepalanya, lalu dia sudah belek. Perhatikan saja, karena dan itu tidak diperbolehkan sebenarnya dalam syariat. Mereka nggak peduli, kenapa? Karena mereka ini orderan, yang penting cepat kerjaan, gitu kan? Jadi mereka nggak peduli, harus panitia dari masjid yang memperhatikan. Karena ini hukumnya memutus kepala seperti itu langsung, itu hukumnya memang makruh kata para ulama. Nah, juga memotong dagingnya, kita khawatir masuk yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man kuti'at minal hayy fahuwa mayyit fahiyal mayyit. Barang siapa yang atau apa sesuatu yang terpotong dari yang masih hidup, ya, maka itu seperti bangkai. Seperti bangkai. Ya, sesuatu yang terpotong dari yang masih hidup maka dia seperti bangkai. Nah, ini hati-hati. Kita takutnya masuk ke situ. Nah, ini seringkali seperti itu. Orang jagal itu, atau mungkin karena ketidaktahuan juga dari warga yang bagian mengurusi itu. Masih bergerak, ya langsung kemudian disisit. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila diskusi atau pertanyaan silakan. Enggak? Ya. Enggak, Pak? Ini mengenai larangan Ya. 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 Iya, betul. Iya. Umumnya ulama memang betul ada pendapat seperti itu. Namun umumnya ulama memahami bahwa itu untuk mudhohinya orang yang berkurban. Hanya saja mereka berselisih apakah haram atau makruh. Tapi umumnya difahami itu untuk mudhohi, bukan hewan kurbannya. Seperti itu. Dan masalahnya kan jarang sekali di antara kita ada yang motong hewan kurban, ada yang motongin rambut hewan kurbannya, ya. Kukunya juga nggak pernah. Siapa yang memotongin hewan kurbannya, kukunya nggak ada, ya. Tidak ada orang yang dimandiin, dipotongin, kecuali mungkin hewan domba Garut yang diadu gitu. Itu biasanya domba hias, ya, itu memang dimandiin, dirawat, dicukur, ya. Kalau ini enggak. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan, Pak. Dalam surat Al-Kautsar itu dijelaskan bahwa ayat 1 itu sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Kemudian ayat keduanya, maka dikatakan karena suatu dan berkorbanan. Yang ayat ketiga itu sesungguhnya yang menyebut dia yang terputus di sini, terputus dari rahmat Allah itu apa permasalahan yang mampu tapi tidak terputus di piala yang sebenarnya ayat tersebut inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Al-kautsar ini sebuah telaga nanti di surga. Fasholli rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah, ya. Terus gimana? Inna sya'naka huwal abtar. Al-abtar di sini maksudnya adalah menurut para ahli tafsir karena orang-orang Quraisy mereka mencela Nabi SAW bahwa beliau terputus. Terputus apa? Abtar. Beliau waktu lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Kemudian beliau tidak memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki beliau meninggal semua dalam keadaan masih kecil. Sehingga beliau dikatakan beliau adalah abtar. Orang Arab bilang kalau dia tidak memiliki keturunan laki-laki, abtar, terputus ceritanya karena nasabnya kan ke ayah, itu kan. Nah, sebenarnya itu celaan kepada orang-orang Quraisy sebenarnya. Adapun kalau yang tidak berkurban apakah dia tidak mendapat rahmat Allah?
Wallahu alam bisawab. Hanya saja memang ada ancaman dari Nabi SAW tadi yang kami sebutkan. Tapi untuk memastikan apakah itu menjadi terputus, sedangkan dia mampu, Allahu alam, ya, tidak dikatakan secara mutlak. Karena ada sahabat yang mereka sebenarnya dikatakan Allahu alam mampu, kata para ulama, tapi mereka tidak berkurban saat dalam setahun atau 2 tahun, yaitu antara lain Abu Bakar bahkan sama Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa mereka meninggalkannya karena khawatir manusia menganggap itu wajib. Manusia menganggap itu wajib. Sehingga mereka memang pernah meninggalkan setahun atau 2 tahun, namun kita juga tidak tahu apakah memang benar waktu itu mereka tidak sengaja meninggalkan, atau bisa jadi waktu itu mereka lagi tidak ada kelapangan harta. Ya, hanya saja tadi ulama mengatakan bahwa hal tersebut itu makanya disebut sunnah muakkadah kata jumhur, karena dalilnya antara lain ada sahabat yang mereka ada kemampuan namun sempat mereka meninggalkan. Jadi kalau dikatakan terputusnya rahmat tidak secara mutlak, bisa saja dikatakan terputus rahmat, tentunya itu di sisi Allah bagi mereka yang sengaja tadi, Pak, sengaja dia sebenarnya lapang tapi bertahun-tahun nggak kurban, bahkan jualan hewan kurban tapi nggak kurban. Kayak saya punya teman dulu SMA, orang kaya, dia punya villa di daerah Dago segala macam. Terus saya tanya gitu, gimana kurban Pak? Bapak, aduh bapak saya lupa katanya mau kurban. Jadi gimana nggak kurban? Kok bisa lupa? Kan kurban ini kita setiap jalan ketemu sama domba. Apalagi di Bandung, ada sapi, ada domba. Jadi banyak yang ngingetin gitu kan. Ngingetin dari lihat dombanya, dari bau pesingnya, udah ngingetin. Terus andaikan dia di hari hanya dia lupa, kan masih ada hari tasyrik. Tanggal 11, 12, dia kan masih bisa potong. Ya. Nah di sini memang terlihat bahwa dia memang memang dia tidak memperdulikan, tidak punya niat. Nah kalau seperti itu Allah alam bisa jadi masuk yang ancaman tadi. Ya. Jadi sebaiknya orang yang berkorban telah menyaksikan menyembelih korban, kemudian berdoanya inasalah iman suci. Setelah itu baru boleh potong kuku, baru potong kuku setelah menyembelih itu baru potong kuku rambut. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menurut itu tidak sempat karena memang tidak berani menyaksikan penyembelihan itu, terus berdoanya itu gimana? Ya. Pertama begini, melihat sesembelihan itu ketika dipotong itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, ya, tidak sampai wajib, tapi hukumnya sunnah. Seperti Nabi SAW memerintahkan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala untuk melihat, itu untuk sebagai sunnah, ya, tapi bukan wajib. Dan itu bisa juga pakai sarana. Contohnya apa? Ini orangnya jauh, pakai apa? Video call, nah, itu boleh, pakai video call, ya, disunahkan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan dia yang tidak melihat? Maka tidak masalah, kurbannya sah, ya, karena yang nanti juga berdoa yang motong kan Bismillahi Allahu Akbar, ya, Allahumma taqabbal an, disebutkan namanya. Bagaimana kalau tidak disebutkan namanya? Apakah sah? Sah, ya, Bismillahi Allahu Akbar terus dia potong saja, apakah sah? Sah, karena yang penting itu yang ada di niat si mudhohi. Dan ini kan sapi udah terdaftar atas nama 7 orang, sudah jelas. Walaupun tidak disebut satu-satu, ya. Kadang disebutnya sampai lengkap. Sudah ini binnya naon ya teh, gitu. Lagi mau motong binnya lupa, ketinggalan, ditarik dulu binnya. Ya, bin siapa ini? Ya. Bin Laden ternyata. Ya. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak disebutkan atau disebutkan namanya saja itu sudah cukup. Andaikan tidak disebutkan sudah sah. Ya. Yang penting dia baca Bismillahi Allahu Akbar. Ada orang yang baca juga sholawat, apakah boleh atau tidak? Wallahu alam, tidak ada riwayat yang secara jelas menyebutkan bahwa memotong dengan sholawat. Saya pernah dapat ini di Bogor waktu itu. Kok sholawat kata saya, bukan Bismillah ya Allah, dia sholawat. Ya. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad, potong. Sebagian ulama mengatakan, ya, juga itu lebih baik dihindari. Kenapa? Karena khawatir akhirnya kita memotong kita ingatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal tadi inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ya, dan juga nusuku artinya kurban, antara lain makna nusuk itu, wa mahyai wa mamati, kehidupan dan kematian lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, ya. Jadi kita khawatir ketika kita motong, kata para ulama, ya,
kita jadi akhirnya tujukan kepada Nabi SAW. Nah, ini tidak boleh, termasuk kesyirikan, menunjukkan kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun adalah seorang nabi, ya. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada orang tua kita waktu itu yang masih hidup. Ya. Ya. Apabila masuk waktu kurban, kalau dikurbankan itu gimana? Kalau itu wasiat, ya. Kalau dia wasiat, nanti Bapak mau kurban tahun ini ya. Tapi nanti kalau misalnya pokoknya Bapak mau kurban tahun ini. Ternyata sebelum Idul Kurban beliau meninggal. Maka apakah kita melaksanakan wasiat? Ya, kata para ulama kalau ini wasiatnya dikerjakan. Dipotong misalnya kambing atas nama dia, karena itu wasiat. Yang tadi kami sebutkan, sebagian ulama mengatakan tidak perlu, tapi cukup satu kepala keluarganya saja, itu kalau tidak berwasiat. Ya. Mungkin Bapak maksud, apakah harus setiap tahun gitu ya? Oh, mintanya memang begitu. Mintanya seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Kami kira sebenarnya cukup atas nama tadi kepala keluarga, terus dia niatkan untuk orang tuanya, itu pun sudah termasuk. Ya. Tapi kalau dia memiliki lapang hartanya, bisa beli berapa, ya bisa saja dia. Tadi sebagaimana sejumlah penjelasan dari sejumlah ulama, ya, antara lain Mufti Saudi Arabia mengatakan boleh saja itu seperti sedekah kalau memang punya lapang. Tapi kalau cuman kita kurbannya satu, maka cukup saja atas nama kita. Tapi kita niatkan pahalanya untuk mereka. Jadi kurban itu harus satu nama. Tapi kalau dia niatkan pahalanya untuk keluarganya dan yang lainnya itu boleh. Tapi tetap harus satu nama. Nah ini makanya kadang di sekolah-sekolah atau instansi. Oh ini motong kurban di mana Pak? Di kantor kita nih, ya, kantor pemerintahan. Ini dari departemen ini, domba dari departemen ini itu nggak boleh. Siapa ini? Ya, atau sekolah juga kadang gitu. Ini dari anak-anak kelas 6, ya, memotong atas nama anak-anak kelas 6 karena sumbangan semuanya. Nggak boleh. Harusnya apa? Mungkin misalnya ada penjaga sekolah yang dia nggak pernah kurban. Anak kelas ini 6 ini semua kemudian ngumpulin uang, kasihkan ke penjaga sekolah. Pak Bapak kurbannya atas nama Bapak, nah itu boleh. Tapi kalau kita satu sekolah atau satu kelas bareng-bareng itu nggak boleh. Ini kesalahan ya di masyarakat kita. Ataupun instansi, yang saya dengar juga instansi kayak gitu. Ini departemen ini dan nggak boleh. Kalau mau siapa? Cari salah satunya OB-nya misalnya, office boy-nya, ya, atas nama dia itu boleh. Seperti itu. Boleh asal satu orang. Ya. Ibu ini misalnya memang iya satu kelas nih kita pengen ngasih nih buat guru, ya udah. Wali kelas atas nama wali kelasnya, tapi nggak boleh atas nama satu kelas 6 apa 6A, muridnya berapa Bu? 60. Waduh. Nggak bisa itu. Cukup boleh. Tapi kasihkan gurunya ini maksudnya ketika disembelih atas nama, diniatkan atas nama memang satu guru tersebut, bukan satu kelas. Ya seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik, ada lagi saya padahal. Ya. Iya harus. Kalau nggak bisa puasa. Kalau nggak bisa puasa 3 hari di sana, 7 hari di mana? Indonesia. Ya. Tapi harus, karena itu hadiu. Itu bukan ini, dia bukan fidyah, bukan karena denda, bukan. Memang kalau haji tamatu dan haji kiron itu dia harus motong hadiu, termasuk rangkaian ibadahnya. Tamatu, Indonesia tamatu umumnya. Kecuali yang datangnya udah mepet banget, itu biasanya hajinya kiron, karena bisa sekaligus bareng. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia, dan Allah memberikan kita taufik untuk lebih banyak beramal soleh di waktu ini. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma
Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Filistin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.